Ayat pertama. Buka surah Ar-Rahman, surah ke-55 ayat pertama. Ayat pertama. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wash-shajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil-anam, fiha fakihatun wan-nakhlu dhatul akmam, wal-habbu dhul 'asfi war-rayhan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal-fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahrayni yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa lahul jawaril munsha'atu fil bahri kal-a'lam, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alayha fan. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Ibu silahkan baca. Kalau tidak kami lain, ya. Mari kita baca Ar-Rahman ya. Ya, surat 55 kita dengar dan kita nikmati bersama. Artinya Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya, dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hah? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan terus Rahman? Tidak kelihatan. Sadaqallahul azim. Wa nahnu alaika minasyahidin wa syahidin balik tak balik? Awak saja ya Pak. Balik. Balik ya. Makasih. Sesuai kurang perasa boleh nak. Perasa boleh. Tidak mampu. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Pertama dan pertama sekali marilah kita mengucapkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada subuh kali ini kembali kita diberi oleh Allah nikmatnya, rahmatnya beserta karunia-Nya, sehingga kita pada subuh kali ini kembali bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini, yakninya untuk melaksanakan aktivitas kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, tadi sudah kita lanjutkan dengan pembacaan ayat Al-Quran surat Ar-Rahman. Mudah-mudahan rahmatnya Allah diberikan kepada kita pada subuh kali ini. Berilah haji semangat tadi, pilih-pilih kita peserta. Mudah-mudahan ini adalah surat disukai berbanyak. Mudah-mudahan karena ayat ini kita sukai, mudah-mudahan pertolongan Allah terus Allah kasih kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam yang kita untukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu jemaah sumber barokah yang dilakukan Allah, Bapak dan Ibu Pengurus Masjid Baitur Rahim, kemudian Sona Nurul
mudah-mudahan langkah kaki yang kita langkahkan pada subuh ini dikejar pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para ini untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pengajian kita pada subuh ini. Subuh ini akan disajikan dan berikan ilmu kepada kita bersama, yaitu oleh Ustaz Pepi Alfian Caniago SIKI SPD. Dosanya kepada Ustaz kita. Silakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua-tua kami yang kami hormati dan muliakan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama, cerdik pandai, suluh bendang dalam negeri, kapai tampe batanyu, kapulang tampe babarito, Pak RW, Pak RT kita, kemudian juga guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang hadir duduk bersama kita pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan duduknya tokoh-tokoh kita, orang-orang tua-tua kita, guru-guru kita bersama kita pada majelis ini menambah-nambah keberkahan subuh mubarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Pengurus masjid Baitur Rahim, Pak Ketua bersama perangkat-perangkat tak dapat pula disebut satu-satu. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, jadi pengurus masjid itu tak ada gajinya, tak ada honornya, tapi mau mengurus umat, mau mengurus masjid, maka balasannya dari Allah satu saja. Apa itu? Besok di hari kiamat bersama Rasulullah dimasukkan ke dalam surga. Amin. Ibu-ibu yang juga ramai datang subuh ini, kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan inilah agak-agaknya yang disebut dengan al-mar'atus sholihah, perempuan-perempuan sholihah. Kalau perempuan sholihah macam apa nanti Pak Ustaz? Menjadi pemimpin para bidadari di surga. Bidadari yang Allah ciptakan itu di mana? Ya memang udah jadi bidadari. Tapi mengapa perempuan-perempuan sholihah ini menjadi pemimpin dari para bidadari? Tidak hanya sebagai seorang bidadari, tapi pemimpin para bidadari. Karena perempuan sholihah itu punya amal. Bidadari diciptakan Allah tak ada amal, langsung ditempatkan di surga. Inna lillahi wa inna ilaihi
Lala, siapa berapa? Baik, bisa kita lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doakan kepada Allah, siapapun Bapak Ibu yang sudah berkontribusi menyiapkan sarapan pagi pada subuh ini, insya Allah mudah-mudahan Allah tambah terus rezeki dan nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaji kita subuh ini diambil dari satu kitab yang ditulis oleh, nama kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Hadis ini ada juga ditulis oleh Imam Baihaqi, kemudian diriwayatkan juga dalam banyak kitab yang lain. Jadi dalam kitab Sahih Ibnu Hibban diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi, kemudian beberapa kitab hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi, namanya Anas bin Malik. Ini sering kita sebut namanya, Anas bin Malik. Kebetulan kalau ada bapak-bapak namanya Pak Anas, itu bagus. Siapa Anas bin Malik itu Pak Ustaz? Anas bin Malik inilah orang yang hidupnya paling bertuah. Kenapa disebut bertuah? Datang Nabi ke Madinah, disambut oleh orang ini bagi Nabi tanah, orang ini bagi Nabi unta, orang ini bagi Nabi dinar, bagi Nabi dirham. Saking senangnya orang Madinah dengan kehadiran Rasulullah. Tapi dia tak punya harta, tak punya tanah, tak punya unta, tak punya dinar, tak punya dirham. Seorang perempuan datang menghadap Nabi, ya Rasulullah, aku pun senang dengan kedatangan engkau ya Rasulullah, tapi aku tak ada dinar, aku tak ada duit, aku tak ada tanah, aku tak ada unta seperti yang mereka bagi dengan engkau. Satu-satunya harta yang aku punya inilah ya Rasulullah. Hari tunjuknya anaknya. Kebetulan anak itu berusia 10 tahun. Bawalah anakku ini ya Rasulullah, aku hadiahkan kepada engkau, jadikanlah dia pembantu. Nabi tak menolak hadiah. Kalau ditolak sakit hati orang, kecewa, sedih. Orang itu diterima, mentang-mentang hadiahnya besar. Ini hadiah kita cuma ini, kalau ditolak sedih. Makanya Nabi, mana ini? Diambil oleh Nabi. Sini nak. Berapa umurnya? 10 tahun. Siapa dia? Anas bin Malik. Ketika Nabi meninggal umur 63 tahun, usianya 20 tahun. Macam mana kita ini lah, bagikan Quran ya, bagikan reha, Masya Allah. Nanti dia ikut pula tuh nyidangin lontong gitu ya. Saya tengok anak Ustaz ya. Anas bin Malik dulu macam tu, pembantu pribadi Nabi kata orang. Kemana Nabi, Anas ada tu. Makanya kalau Bapak Ibu menengok Asy-Syama'il Muhammadiyah, kalau nak tahu kita ciri-ciri fisik Nabi itu macam mana, digambarkan tak boleh, tapi boleh kita bayang-bayangkan, kita imajinasikan. Itu dari mana? Kitabnya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Banyak riwayat yang menyebut kusentuh tapak tangan Nabi lebih lembut dari sutra. Itu dari mana kita tahu? Dari Anas bin Malik. Kemudian apa lagi? Aku cium tangan Nabi, disentuh lebih lembut daripada sutra, dicium lebih wangi daripada kasturi. Dan ciri-ciri Nabi yang lain ya. Kapan-kapan bahaslah Asy-Syama'il Muhammadiyah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, waktu kita pendek, jadi nama kitabnya Sahih Ibnu Hibban,
Kemudian hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Idza istahalat ummati khamsan. Apabila manusia sudah menghalalkan khamsan. Khamsan artinya 5. Makanya hari yang kelima namanya Khamis, Kamis kata gitu. Jadi Khamis artinya 5. Idza istahalat ummati khamsan. Apabila manusia sudah menghalalkan khamsan, 5 perkara, fa'alaihimud dimar, tunggulah musibah. Banyak kita berdoa habis sholat, ya Allah, jauhkanlah kami dari musibah. Minta dijauhkan dari musibah, minta dijauhkan dari malapetaka, minta dijauhkan dari bala dan lain sebagainya. Minta apa? Minta selamat. Tapi kata Nabi, kalau ada orang sudah menghalalkan yang 5 ini, fa'alaihimud dimar, maka Allah turunkan kepada mereka musibah. Jadi musibah ini dalam kaji-kaji kita tak mesti mengapa terjadi gempa karena ada lempengan yang bergeser macam-macam. Kenapa terjadi ini? Karena alam begini. Tak salah juga. Tapi kita sebagai orang yang beriman, pasti kita meyakini tidak bergerak sesuatu illa bi'idznillah, kalau tidak izin Allah, musibah apapun. Maka dalam hadis ini Nabi sebut, kalau orang sudah menghalalkan 5 perkara, fa'alaihimud dimar, maka Allah turunkan musibah kepada mereka. Mana yang 5 itu? Yang pertama, idza zaharat talaun. Kalau ada orang sudah biasa saja talaun. Talaun artinya laknat. Orang sudah terbiasa laknat melaknat. Lawannya rahmat. Jadi laknat lawannya rahmat. Jadi orang kalau sudah terbiasa laknat melaknat, fa'alaihimud dimar, Allah turunkan kepadanya musibah. Kalau ada satu keluarga terbiasa ucapannya laknat melaknat, turun musibah di keluarganya. Kalau ada satu kampung, satu perumahan, satu negeri, satu desa, satu kota terbiasa laknat melaknat, menormalisasi kata orang, menghalalkan, dianggap biasa saja, maka turunlah musibah di negeri itu. Apa contoh? Dalam ucapan. Dalam ucapan orang sekarang terbiasa saja laknat melaknat. Bapak Ibu nanti nontonlah TV, acara-acara sekarang itu anak-anak muda atau orang-orang di TV, di podcast, di YouTube kita tengok, panggil kawannya dah biasa aja anjing. Betul tak? Coba Pak. Anjing katanya. Dan dia tak merasa apa-apa. Atau agak dimanis-maniskan sedikit jadi anjir. Anjir. Padahal itu anjing juga artinya. Maaf, tak layak sebetulnya saya ucapkan ini di masjid, tapi memang begitu adanya. Tanyalah anak-anak muda kita. Sekarang di kampus-kampus, ya kampus-kampus, maaf ya, yang barangkali memang tidak terlalu memperhatikan pada tata krama bahasa mahasiswa, yang penting belajar, yang penting kuliah, yang penting nilai, yang penting ujian, yang penting skripsi. Tapi bagaimana mereka ada di dalamnya tak mau tahu. Tengok, karena saya datang juga ke beberapa tempat, ke kampus-kampus, yang paling ditengok jadi contoh hari ini kan TV, kan YouTube, podcast. Nah, dah biasa saja. Dulu kalau ngomongin orang kita anjing marah. Kenapa? Itu laknat. Sekarang biasa saja. Dulu pernah saya tinggal di satu daerah,
Itu kalau anak-anak mudanya ngomong, itu ujung bicaranya tuh bodoh. Bukan begitu bodoh. Bodoh itu kan laknat. Dulu orang lain melaknat orang lain, orang jauh melaknat orang jauh. Sekarang dalam keluarga saling laknat melaknat, dan mereka membiasakan itu dan dianggapnya biasa serta dipandang halal. Makanya kata Nabi dalam hadis ini, idza zaharat talaun, turunnya musibah itu kapan? Yang pertama, orang biasa saja laknat melaknat. Orang lain melaknat orang lain dulu. Sekarang istri melaknat suami, suami balik melaknat istri. Apa contoh? Saya pernah ketemu suatu keluarga, datang bertamu ke rumahnya, kemudian duduklah minum kopi. Apa kata istrinya dari dalam ke suaminya? Oi kantoi, mohon maaf ya. Suaminya, ya. Astagfirullah. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak mau jadi ngomongin kantu? Kantu itu kentut. Bayangkan. Kami tidak biasa aja Pak Ustaz. Kami fair-fair aja. Astagfirullah. Inilah dia contohnya ya. Orang tidak biasa saja. Maka kalau ini dibiarkan, ini dinormalisasi, ini orang halalkan, yang pertama syarat untuk musibah Allah turunkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Islam kita disuruh saling panggil memanggil dengan sebutan yang baik, tidak laknat melaknat. Kalau kita lebih tingkatkan lebih jauh, orang muda saja sekarang kafir mengkafirkan. Jelas ya? Berbeda sedikit paham dia dengan paham kawan, langsung oh itu kafir, itu ahlun nar, neraka jahanam tempatnya. Berawal biasanya dulu dari bid'ah. Bid'ah itu, kemudian sesat itu, kemudian neraka itu. Ini orang dah biasa saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terkait panggil memanggil tadi, tengoklah bagaimana Ibrahim memanggil anaknya. Dalam Quran dipanggil apa? Ya bunayya. Dia bisa saja ngomong ya ibni, hai anakku. Tidak, tapi dipanggil ya bunayya, wahai ananda. Dijawab ya abadi, wahai ayahanda. Itulah yang agak-agaknya kita contoh. Bapak Ibu jangan mudah ya melaknat-laknat anak. Hati-hati. Wahai ibu-ibu sekarang kenapa ya anak saya ini sekarang Pak Ustaz? Memang anak ibu kenapa? Tengoklah perangainya Pak Ustaz. Dulu waktu kecil ibu sering ngomong apa? Itulah Pak Ustaz. Waktu anak saya salah, enak saja saya ngomong anak saya takut. Patutlah jadi hantu dia sekarang. Karena dari kecil dan biasa ngomongin atau dibicarakan atau disebutkan kepada dia sesuatu yang tidak baik. Karena itu doa ibu kalau dia ngomong baik, yang baik-baik didoakan yang qabul, ataupun yang buruk-buruk disebutnya qabul. Apa contohnya? Dia sedang ada di dapur, kemudian dipanggil anaknya. Anaknya ini soleh, anaknya ini ahli ibadah, ahli zikir. Kemudian dipanggil, ya Juraij. Nama anaknya Juraij. Ya Juraij. Juraij itu dengar, tapi Juraij sedang zikir. Apa kata Juraij? Zikir ini dulu atau panggilan mak? Zikir aja lagi. Panggil maknya sekali lagi, ya Juraij. Juraij dengar. Kata Juraij dalam hati, zikir atau panggilan emak? Panggilan emak nanti aja lah, lanjut aja lah zikir nih dulu. Panggil emaknya ketiga kalinya, ya Juraij. Kata Juraij dalam hati,
Panggilan emak dulu atau zikir ni dulu? Panggilan emak nanti aja lah, zikir ni aja lah, lanjutkan dulu. Ibu panggil anak, minta tolong sesuatu, entah apalah nak ibu ambil. Anak ibu dengar dia sedang main-main atau sedang apalah di ruang tamu, dia dengar, tapi disepelekannya panggilan ibu, tak disahutnya sama sekali. Ibu kesal tak? Kesal. Apa kata mak Juret dari dapur? Ya Allah, 9 bulan 10 hari Juret menumpang di perutku ya Allah, bersimbah darah dulu aku melahirkannya ya Allah. Sekarang aku panggil dia diam saja. Terlompat dari mulut mak Juret itu laknat. Apa kata maknya? Ya Allah, jangan engkau matikan Juret itu nanti ya Allah, sebelum mata kepalanya menengok perempuan tunasusila. Itu dah dimanis-maniskan bahasanya. Perempuan tunasusila itu perempuan apa? Ya perempuan tak elok lah ya, perempuan tak baik. Bagaimana mungkin seorang ahli ibadah, bahkan dalam riwayat dikisahkan ini terjadi di zaman Bani Israel, tak di zaman Nabi Muhammad, tapi diceritakan balik oleh Nabi sebagai iktibar, sebagai pelajaran bagi kita. Apa yang terjadi? Secara logika tak masuk akal. Kenapa? Ahli ibadah punya mihrab khusus, punya tempat khusus di rumahnya itu, di situlah Juret saban hari. Lalu maknya terlompat mulut. Apa kata maknya? Jangan kau matikan Juret itu ya Allah sebelum menengok dengan mata kepalanya sendiri perempuan tunasusila. Singkat cerita, tak lama setelah maknya berdoa itu, hebohlah kampung. Kenapa kampung itu heboh? Ada seorang perempuan muda hamil. Ditanya sama Pak RW, Pak RT, ketua masjid, tokoh masyarakat, ketua pemuda, hei perempuan, ya, engkau kan belum kawin, engkau kan belum nikah, kenapa engkau udah hamil? Siapa yang buat ini? Tergerak pula dari mulut perempuan itu. Apa katanya? Inilah hasil perzinaan saya dengan Juraij. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengamuklah orang kampung. Oh, ini rupanya yang sesungguhnya Juraij. Ini rupanya pura-pura ibadah, pura-pura soleh. Rupanya ini kerjaan dia. Ramai-ramai orang datang ke tempat Juraij. Macam kemarin lah, ramai-ramai datang ke rumah Ahmad Saroni gitu ya. Nah, contoh ya, ramai datang dijarah rumah Juraij. Rupanya jarah-menjarah ini dah ada dari dulu. Datang orang ke rumah Juraij, ditarik Juraij keluar, dihancurkan tempat ibadahnya. Satu orang sudah siap memotong kepalanya. Juraij, rupanya engkau ini seorang pezina, engkau ini orang yang tidak baik, engkau ini orang tidak elok. Rupanya kau hanya sembunyi di balik kesolehanmu, di balik ahli ibadahmu. Sekarang kau akan kami bunuh. Mau dipancung lagi Juraij. Apa kata Juraij? Sebentar, aku nampaknya tak bisa lagi membela diri. Kalian dah terlanjur marah, dah menuduh aku yang macam ini. Kalian tuduhkan kepada aku berzina dengan seorang perempuan. Beri aku kesempatan, kata Juraij. Beri kesempatan sekali aja. Tolong antar aku menemui perempuan itu. Habis itu kalau kalian nak bunuh. Akhirnya dibawa oleh orang. Baiklah Juraij, ini kesempatan kau yang terakhir. Habis engkau kami bunuh ya. Dibawa oleh Juraij menemui perempuan tadi. Qadarullah, rupanya perempuan itu sudah melahirkan. Pas perempuan itu melahirkan. Sampai Juraij di tempat itu dengan orang ramai. Tengoknya Juraij anak yang baru lahir itu. Dalam riwayat itu dikisahkan, diambil telunjuknya oleh Juraij, kemudian ditusukkannya ke perut anak tadi. Tusukkannya maksudnya sentuhnya. Ya ulam, hai anak, man abuka, siapa ayahmu? Qadarullah, anak itu langsung ngomong. Bayi baru lahir langsung ngomong.
Makanya dalam sejarah sampai hari ini bayi baru lahir langsung ngomong itu 2 riwayatnya. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, inilah anak yang baru lahir yang ada pada kisah Juraij. Kalau ada istiwa anak ibu macam ni pula, anak ibu lah nomor 3. Karena baru ada 2. Nah, Nabi Isa satu, anak yang ada pada kisah Juraij 1. Ya gulam, man abuka? Hai anak, siapa ayahmu? Langsung anak itu ngomong, ayahku pengembala kambing. Apa kata orang? Ya Allah, ampun kami Tuan Juraij. Rupanya bukan pekerjaan Juraij. Rupanya perempuan ini berzina dengan seseorang yang lain. Dalam kasus ini, mohon maaf ya, bukan mengecilkan pengembala kambing, karena aku dari kampung, aku dulu pernah gembala kambing. Waktu SD dulu mengembala kambing sampai 15 ekor. Mak ayah punya kambing dulu. Nabi-nabi dulu rata-rata, Nabi Muhammad pengembala kambing, Nabi Musa pengembala kambing, banyak nabi-nabi pengembala kambing. Tapi kisah ini menunjukkan ini bukan kerjaan Juraij. Rupanya dia berzina dengan seorang pengembala kambing. Apa kata orang? Ampun kami Tuan Juraij. Rumah yang telah kami robohkan tadi, yang sudah kami jarah tadi, akan kami perbaiki balik, kemudian kami bangunkan dari bata emas. Kata Juraij, tak apa ya, tak usah. Dari sinilah aku belajar, kata Juraij, betapa asinnya lidah emak kalau menyumpah, kata orang. Kalau berdoa, apapun yang terlompat dari mulut ibu itu akan menjadi kenyataan. Nah, makanya jangan suka laknat, jangan suka marah betul ibu sama anak misalnya, marah betul. Biasa marah itu kita tahan itu. Maka ibunya sampai ngomong, anak setan, jangan, ganti aja. Calon gubernur itu. Marah tapi terlompat dari mulut yang baik-baik. Nah, begitulah ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang pertama. Bapak Ibu, jangan biarkan. Jadi kalau ada terdengar sama kita di sekitaran kita ini orang enak aja ngomong, saling laknat, melaknat, saling sumpah menyumpah. Jangan. Kenapa? Idza zaharat talawun, itu akan mengundang musibah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini waktu kita sesuaikan saja karena poinnya 5. Kalau tak memungkinkan khatam pagi ini, kita sambung Sabtu ketiga. Setuju ya? Nah, baik. Kemudian yang kedua, kata Nabi dalam hadis ini, syaribul khumur, orang menghalalkan khumur, khamar. Orang menghalalkan alkohol. Nah, itu dia. Orang menghalalkan kampung. Orang menghalalkan tua. Orang menghalalkan vodka. Apalagi itu yang minuman-minuman yang alkoholnya luar biasa. Yang kalau diminum, khimar. Khimar, apa khimar? Kain yang melilit kepala ibu-ibu itu namanya khimar. Jilbab kita khimar. Lalu kalau yang melilit otak, khamar. Ya. Yang melilit kepala khimar, yang melilit otak khamar. Jadi yang dimaksud ini apa? Kalau itu diminum, kalau itu dimakan, hilang akal sehatnya, terlilit otaknya. Dulu memang kalau bicara khamar nih, anggur yang diendapkan beberapa hari, fermentasi kata orang, kemudian diminum, itu dulu. Sekarang sudah canggih. Apa saja yang kalau diminum, yang kalau dimakan, hilang otaknya, hilang akal sehatnya, itu pun masuk khamar.
Jadi jangan disempitkan makna khamar. Berarti sekarang apa maksudnya? Narkoba. Apapun jenisnya. Jadi kalau udah biasa saja, kalau narkoba jelas Ustaz, wah ini polisi yang akan menangkap, ya. Tapi di beberapa daerah, saya tinggal di satu tempat dulu tuh susun orang di tepi jalan tuh mirip extra jos kasih susu. Dimasukkannya ke botol aqua macam extra jos, buat extra jos kasih susu Pak, mirip. Nah, jangan salah-salah beli nanti pikir pula extra jos susu, padahal itu tua. Itu di daerah Batam itu banyak dulu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ada di kampung kita, di sekitaran kita ini ketahuan ada orang yang legal aja, dia biasa saja bagi dia tempat minum-minuman keras tidak dicegah, fa'alaihimud dimar, turunlah musibah. Tahu ya? Dua. Yang ketiga kata Nabi dalam hadis ini, idza istahalat ummati khamsan, apabila umatku sudah menghalalkan 5 perkara fa'alaihimud dimar, maka turunlah musibah di negeri itu. Yang ketiga, laki-laki biasa saja memakai sutra. Nah, sutra kain yang lembut itu, ini tahulah ya. Makanya saya tengok mana lah bapak-bapak Baitur Rahim yang pakai sutra, tak ada. Alhamdulillah. Jadi sekaya-kayanya kita, seperlente-perlentenya kita, janganlah pakai sutra. Walaupun fikirnya kalau ada juga bapak-bapak tuh motor nak pakai sutra, boleh kata ulama, tak boleh melebihi dari 2 jari. Diambillah kain sutra atau jahitkan ke baju bapak itu 2 jari. Bapak mau pakai sutra juga, ini pun jahitkan. Tapi lebih dari 2 jari ini haram. Mirip-mirip juga keharamannya laki-laki pakai emas. Bapak-bapak yang pakai emas, simpan emas boleh, tapi dipakai sebagai perhiasan jangan. Ibu-ibu kenapa boleh Pak Ustaz? Beda. Ibu-ibu pakai emas karena emas itu ternyata ada kadarnya. Kalau masuk dia ke darah kita tempat pengeluarannya tak ada, jadi penyakit. Kalau ibu-ibu ada sekali sebulan menstruasi, pakai sutra Pak Ustaz. Ternyata setelah diteliti orang, kenapa Nabi dulu memang ada orang mengatakan kenapa laki-laki tak boleh pakai sutra? Karena sutra itu pakaian ahli surga, nanti kalau udah dipakai sekarang besok tak pakai lagi. Ternyata hari ini diriset oleh orang, kenapa tak boleh laki-laki pakai sutra? Karena sutra memicu hormon feminin. Nah, jadi sutra itu karena lembutnya, maaf Bapak Ibu, tengoklah host-host di TV, itu kan pakaiannya hebat-hebat tuh, sutra-sutra. Coba Bapak Ibu tengok, awalnya gagah, lama-lama jadi bencong, melambai. Kenapa? Itu salah satu penyebabnya karena suka pakai sutra. Jadi sutra itu memicu hormon feminin. Hormon kan 2, hormon maskulin, aku laki-laki, hormon feminin, ibu-ibu. Jadi sutra memicu hormon feminin. Bapak-bapak kalau pakai sutra yang tadinya keras, misalnya dia nampak satu perbuatan tidak elok, apa kata dia? Haram ini, tak baik ini, sudah ini. Pakaikan sutra agak 3 bulan. Apa kata dia? Haram. Langsung berubah bahasa. Bapak-bapak jangan pakai sutra. Kenapa? Itu akan membuat kita jadi melambai. Jelas ya? Ibu-ibu tak apa-apa. Ibu-ibu ini hadiahkanlah sutra Pak. Kenapa? Apalagi nan agak kare-kare angok ya. Dan agak kare-kare hati, dan agak kare-kare angok, atau pakaikanlah sutra agak 3 bulan. Itu langsung jadi lemah lembut. Gitu ya. Di perempuan boleh pakai sutra, laki-laki jangan. Kalau ada yang sudah terbiasa memakai sutra laki-laki dan itu dihalalkan bagi penduduk itu, bagi kaum itu,
fa alaihimud dimar, maka tunggulah musibah. 3. Nah, kita langsungkan aja lah agak 5 menit lagi ya. Nah, yang keempat, kapan turunnya musibah Allah berikan? Ketika kata Nabi tadi sudah dihalalkan yang 5. Yang pertama, orang suka laknat melaknat. Yang kedua, orang menghalalkan khamar. Yang ketiga, laki-laki suka pakai sutra. Yang keempat, laki-laki sudah seperti perempuan, perempuan berpenampilan seperti laki-laki. Kalau kita buat macam di Thailand, Pak, kebetulan waktu itu kami pernah di situ, sampai ragu kita. Apa kata yang bawa kami? Ustaz jangan tergoda, itu lady boy. Lady boy. Di atas lady, di bawah boy. Nah, itulah agak-agaknya. Nah, apa itu lady boy kalau bahasa awal? Bencong, bahkan dah merubah, maaf, operasi kelamin, rubah yang macam-macam. Kalau di topik awak mungkin lain sampai macam itu belum, tapi berpenampilan sudah. Kalau ada orang sudah biasa saja di satu negeri itu, maaf, kalau awak tidak lain menjadi satu keanehan nampak, ada biasa tuh Pak Ustaz. Kalau di sana kan udah dianggap, udah diterima oleh masyarakat, udah diakui mereka sebagai bagian yang ada laki-laki, ada perempuan, ada satu lagi laki-laki dan perempuan. Lady boy itu di Thailand ada diakui. Makanya kapan merebaknya LGBT, kapan merebaknya itu namanya waria-waria, kapan merebaknya itu para bencong-bencong, ketika dihalalkan, dilegalkan, ketika dipandang biasa oleh suatu kampung. Ada ibu-ibu satu orang, mohon maaf ya, ini harus saya sampaikan, ada anaknya, saya tahu dia itu laki-laki, tapi begitu dia pulang ke rumah, sebetulnya saya ada di rumahnya itu, Allah karim, persis dah macam perempuan gayanya. Apa kata maknya? Sebetulnya anak saya ini laki-laki Pak Ustaz, cuma agak lembut sedikit. Dan dia dah biasa saja. Alhamdulillah. Makanya ini tak boleh. Ini banyak caranya untuk mencegah itu Bapak Ibu. Insya Allah kapan-kapan nanti kita bahaskan yang lebih detail. Salah satunya apa? Kalau anak sudah balik, jangan sampai tidur satu dipan, apalagi satu selimut. Ini hadisnya ada, tak boleh tidur dalam satu selimut, baik perempuan dengan perempuan, anak gadis dengan anak gadis, ataupun laki-laki dengan laki-laki. Tak boleh, pisahkan, minimal pisahkan ranjangnya walaupun sekamar. Kalau bisa kamarnya pisahkan. Tak boleh mandi bareng. Ya, anak dah kelas 5 SD itu jangan mandi bareng lagi dia dengan anak kita yang kelas 4 atau kelas 6. Mandi sendiri-sendiri. Ini memicu ya. Hati-hati. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nampak sedikit dia mulai agak melambai-melambai, cepat cegah. Kalau dibiarkan bahaya. Nabi pernah menengok ada seorang laki-laki pakai inai. Apa kata Nabi? Dia ini kenapa? Dia mulai melambai ya Rasulullah, kata sahabat. Asingkan dia ke naki, kata Nabi. Baki, tempat kuburan massal macam tubuh hitam. Kalau di Madinah namanya baki, kalau di Makkah namanya ma'la. Nah kata Nabi, asingkan dia ke naki. Naki itu khusus tempat pengasingan para bencong. Bapak Ibu, ini tak bisa kita biarkan, karena ini penyakit. Kalau dah kena satu, dia akan nular kepada yang lain. Kata Nabi, asingkan dia ke naki sampai dia sembuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau satu penduduk negeri sudah menghalalkan dan biasa saja menormalisasi seorang laki-laki berpenampilan perempuan dan perempuan bergaya laki-laki, fa'alaihimud dimar, tunggulah musibah. 4. Dan yang terakhir kata Nabi dalam hadis ini, kapan musibah itu Allah turunkan? Ketika orang menghalalkan musik. Tak boleh berhenti sampai di situ. Marah Pak Heri Sulkan sama kita. Nah, karena beliau seniman.
Musik yang mana Pak Ustaz? Tengok kitabnya yang ditulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi, ulama besar Mesir, namanya Fikih Kontemporer. Dalam satu bab namanya fikih musik. Musik yang mana yang dihalalkan dalam Islam, musik yang mana yang diharamkan dalam Islam. Yang diharamkan saja. Kalau kita tahu yang diharamkan, insyaallah yang halalnya kita tahu. Yang mana yang diharamkan dalam Islam? 2 jenis musik. Yang pertama, musik-musik yang memang membawa orang, atau syair-syairnya, nada-nadanya, irama-iramanya, isinya maksiat. Apa contoh? Ya tengoklah tuh lagu-lagu, tapi lagu-lagu Pak Eri saya tengok tuh di YouTube nyanyi-nyanyi beliau, masya Allah. Tak ada yang haram ya. Nah yang haram tuh yang mana? Tuh lagu-lagu saya tak sebutkan orangnya atau siapa, tapi saya dengarkan lagunya, lama-lama bisa error otak kita. Ku tak mau cintaku, tahu lah ya, itu tak layak kita dengar. Ada lagi lagu Belah Duren, ada lagi lagu Dosa Terindah. Itu dengarlah itu. Isinya apa itu maksudnya? Dia berbuat zina, tapi kata dia inilah dosa terindah. Apalagi lagu macam-macam. Ada lagi banyak lah ya. Ada dulu lagu Minang saya dengar Pak. Sekarang masih ada atau enggak? Sayang ceda wah, sayang ceda wah. Itu apa ya? Lagu-lagu ini kalau kita dengar ini bisa ngerotak gitu. Makanya ini lagu yang jelas lah ya. Jadi kategorinya yang mana nih yang haram tuh Pak Ustaz? Ini dia. Lagu-lagu yang syair-syairnya itu membuat orang error, membuat orang nak bawa berzina. Nah, satu. Yang kedua, lagu yang mana? Lagu-lagu yang mengajak orang putus asa dalam hidup. Kata Syekh Yusuf Qaradawi. Lagu-lagu yang bawaannya mau mengakhiri hidup. Orang udah mikir-mikir bunuh diri, mendengar lagu ini langsung dieksekusi. Susah hidup, payah macam-macam. Makanya lagu yang kalau bisa janganlah lagu ini didengarkan lagi ya. Lagu almarhum ya, dan meninggal beliau Hamdan Atitti. Saya pernah dengar judulnya apa? Termiskin di Dunia. Jangankan gedung gubuk pun aku tak punya, jangankan permata uang pun aku tiada. Seminggu dengarkan lagu itu langsung bunuh diri, hilang semangat itu, letoy bawaannya. Nah, dalam Islam ini tak boleh. Tapi kalau lagu-lagu yang membawa semangat, lagu-lagu yang mengingatkan hidupnya akan mati, boleh. Jadi jangan digeneralisasi, jangan semuanya dipukul rata. Apa? Banyak orang bilang, Pak Ustaz, saya berkali-kali mendengarkan Ustaz ceramah, mendengarkan Habib tausiah, mendengarkan majelis-majelis zikir, tak tobat saya Pak Ustaz. Tapi mendengar Roma Irama nyanyi, bukanlah gunung tempat kau meminta, langsung meleleh air mata saya Pak Ustaz. Tobat saya katanya. Berarti dengan lagu dia bisa sadar. Atau lagu apa lagi? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, kalaulah ada amal di dunia, itulah akan membela kita. Kapan-kapan saya olah vokal dulu sama Pak Eri Sungkar ya. Nah, karena suara saya tak sebagus beliau. Nah, lagu itu bagus. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, orang ingat mati. Cuma pesan saya satu aja terakhir, jangan lagu ini Bapak Ibu sumbang waktu acara pesta perkawinan orang. Pula nanti mentang-mentang ada organ tunggalnya, siapa yang mau nyumbang lagu? Kata hostnya kan, kata ininya, saya, kata ibu. Maju ibu tuh ke atas pentas. Anak Daro Marapulai sedang bahagia-bahagianya.
Apa kata ibu tuh? Ila Israel datang memanggil. Hilanglah semangat orang. Nah, disesuaikan tempatnya ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, lagu-lagu yang membawa orang untuk hilang semangat, putus asa. Satu, lagu-lagu yang isinya syair-syairnya maksiat, membuat orang ingin berbuat dosa. Dua ini saja. Adapun lagu-lagu selain itu, dalam pandangan Syekh Yusuf Qaradawi pada kitab fikih kontemporer bab fikih musik itu halal saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah tausiah kita pada subuh ini yang dapat disampaikan. 1 menit saya persilakan, kalau ada Bapak Ibu mau bertanya saya persilakan. Silakan Ayahanda. Sikat aja Ustaz. Baik. Ada kawan namanya Bagong. Kita panggil dia Bagong itu melaknat kita tuh. Apa tidak? Baik. Terima kasih. Ada teman kita namanya Bagong. Sama halnya, maaf nih, ada teman kita dia ya rambutnya mungkin mulai rontok ya. Kemudian kita panggil, botak. Tak ada. Ada 2 pendapat. Pertama, dengan panggilan itu dia merasa berkecil hati tak? Dia tak melawan bosan. Mana dia berani sama kita, badan kita besar. Padahal hati dia sakit. Nah, intinya adalah kita berusaha memanggil dengan panggilan. Ibu-ibu nih Pak, tahu nggak? Saya baru tahu Besti, teman surga, katanya kan? Nah, di grup WhatsApp ibu-ibu majelis taklim tuh, teman surga, Besti, nah, itu kan bagus tuh. Jadi jangan panggil mentang-mentang kawan tuh kulitnya hitam di Hajar Aswad kan? Jangan gitu ya. Nah, jadi intinya itu adalah kita tuh memanggil dengan panggilan yang ini. Walaupun seperti tadi istri memanggil lakinya, "Oi kan tuh." Bagi lakinya udah biasa saja, tapi itu kan kalimat-kalimat yang apa ya? Yang sebetulnya kurang elok maknanya. Bagong itu kan babi itu. Bagong itu babi. Alhamdulillah. Jangan. Sama dengan tadi anjing jadi anjir. Nah, mirip juga. Jadi ini yang dimaksud Nabi, jangan kita generalisir ya, jangan kita samakan. Ini kan biasa aja tuh Pak Ustadz kayak itu. Dia sana panggil itu, sini panggil ini, orang biasa aja. Nah, ini yang dimaksud Nabi itu orang sudah menghalalkan saja. Jadi kalau bisa dalam Islam kita berusaha untuk saling panggil memanggil dengan panggilan yang indah. Begitu Ayahanda ya. Oke. Baik. Oke, terakhir Ibu silakan terakhir. Baik Pak Ustaz, tapi menyimpang dari ngajian. Boleh, siap. Jadi Pak Ustaz pernah baca, barang siapa yang meninggalkan sholat semasa mudanya, maka sholatlah Anda di bulan suci Ramadan Jumat terakhir di bulan suci Ramadan 4 rakaat, tidak pakai satu salam, cuma tidak pakai tasawuf awal, cuma tasawuf akhir dengan membaca yang rakaat yang pertama Al-Fatihah dengan ayat pendeknya Al-Kautsar 15 kali. Terus rakaat yang kedua Al-Fatihah baca Al-Qadar 15 kali. Nanti mohon itu penjelasan Pak Ustaz. Baik. Saya tidak yakin. Pak Ustaz, dua. Terus yang kedua, sering juga Pak Ustaz kita sebagai makmum kan sering terlambat. Ya. Jadi dikatakan bisa 1 rakaat tuh apa sujud atau bagaimana ruku atau bagaimana bisa dikatakan 1 rakaat. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Bunda. Pertanyaan yang pertama bagus. Saya tidak menemukan hadisnya. Oke. Kalaupun ada, saya yakin bukan di hadis kitab yang sahih. Yang tadi ya. Nah, kalaupun ada pendapat ulama Ustaz ya, barangkali itu pendapat ulama. Dan kalaupun ada dalam kitab hadis Pak Ustaz, saya tak menemukan dalam kitab hadis sahih. Yang tadi ya, yang ada itu apa? Kalau tinggal sholat kita di masa-masa muda kita dulu, hari ini qadha. Itu yang sahih. Qadha. Gimana caranya Pak Ustaz? Dulu coba itu.
Ibu mulai sholatnya usia berapa? Usia 40 tahun lah baru saya sadar Pak Ustaz. Dari balik, ibu balik dulu menstruasi pertama usia berapa? 15 tahun. Berarti dari umur 15 tahun ke umur 40. Atau berapa tahun tuh? Hitunglah. Berapa kali subuh yang tinggal, berapa kali zuhur tak dikerjakan, berapa kali asar yang dilalaikan. Sekarang gimana? Jemput balik. Ini yang sahih. Gimana cara jemputnya? Qadha. Qadha artinya tunaikan balik. Caranya apa? Di waktunya. Allahu Akbar, salat zuhur nih. Assalamualaikum warahmatullah. Tegak lagi 4 rakaat. Yang tadi usolli fardhu zuhri 4 rakaatin. Adaan. Tadi adaan. Habis tegak 4 rakaat lagi, habis salam tadi itu apa lagi? Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin qadaan. Sholat itu kan hanya ada 2. Pertama adaan, sholat waktu itu. Dan kedua qadaan, menjemput sholat yang tinggal. Kerjakan 4 rakaat. Allahu Akbar. Ada kawan habis sholat asar tegak lagi dia 4 rakaat. Bapak ibu jangan bisik-bisik dulu. Sesat. Barangkali dia menjemput sholat asarnya yang tinggal. Atau bapak-bapak tinggal sholat subuh. Harusnya habis sholat subuh tadi tegak lagi 2 rakaat. Cuma supaya tidak timbul fitnah, makanya sebaiknya kita tunaikan di rumah. Kalau ada pengajian subuh besok lah, ya. Di rumah kita tunaikan. Jadi yang ada itu adalah jemputnya dengan cara mengqadhanya, tapi tidak dengan merapel macam-macam lagi. Begitu pemahaman Abu Undo ya. Oke, satu. Yang kedua, kapan dihitung 1 rakaat? Terakhir, kapan dihitung 1 rakaat? Waktu ruku. Dapat ruku, dapat 1 rakaat. Lewat ruku, hilang 1 rakaat. Baru ditunaikan, disempurnakan balik. Jadi sholat itu dihitung rakaat itu pada saat ruku. Tapi jangan karena ingin mengejarkan ruku, hilang tumakninah. Ada orang, udah mau ruku nih, bahkan ada bapak-bapak saya tengok tak ada lagi takbiratul ihramnya, tegak langsung. Kapan mulai sholatnya? Karena sholat itu dibuka dengan takbiratul ihram. Karena ingin dia ngejarkan ruku. Kalau dapat ruku, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, jangan hilang tumakninah. Ikuti aja. Imam sujud, sujud aja kali. Nanti sempurna. Begitu ya. Oke. Baik. Itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini pas 6:30. Mohon maaf kalau ada salah dan silap atau yang kurang pada tempatnya. Lain waktu kita buka sesi tanya jawab yang agak lebih panjang lagi. Al-Fakir Fabi Afrian Sanyago. Jumpa lagi di lain kesempatan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kita sudah menyampaikan 5 perkara tadi. Mudah-mudahan bisa kita pahami sehingga sekali lagi kita sampaikan keberkahan itu ada pada kita. Kemurahan Allah itu diberikan oleh Allah. Mari kita perhatikan yang 5 tadi. Mudah-mudahan kita semakin lebih baik. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, infak subuh kita pada Jumat pada subuh kali ini berjumlah Rp293.000. Rp293.000. Kemudian Bapak dan Ibu, kami juga sampaikan bahwasannya nanti malam dan malam besok di masjid kita, Masjid Baitur Rahim, setelah ba'da maghrib kita akan melaksanakan tahsin yang 2 minggu libur. Karena banyak anggota, ada yang sakit, Pak Ketuanya sakit ini. Ayah atau operasi tidak sehat. Kemudian malam nanti bisa kita laksanakan kembali. Kemudian di musola At-Thaibah juga akan laksanakan tahsin nanti malam bacanya. Jadi cepatnya. Bapak dan Ibu, mari kita ikuti dan insyaallah sebelum merapat pengurus masjid nanti insyaallah di awal bulan ini akan kita adakan hari apa dan tanggal berapa belum tadi semua Pak Ketua. Insyaallah tapi awal minggu ini bulan apa kabar dari seksi pendidikan dan dakwah kemarin sudah rapat bidang imarah itu insyaallah kalau memang pengurus dan jemaah sepakat
kita di Masjid Baitur Rahim akan mengadakan taksim sesuai dengan level masing-masing. Jadi jemaah itu nanti akan dites satu-satu, akan diletakkan sesuai kelompoknya. Bagaimana sistemnya nanti akan kita rapatkan di rapat pengurus Masjidil Haq nanti. Bapak dan Ibu, sekedar berita, mudah-mudahan sesuai dengan program kita Masjid Baitur Rahim, salah satunya yaitu menghilangkan huruf Al-Quran. Nah, ini salah satu gebrakan dari Masjid Baitur Rahim sehingga jemaah itu betul-betul bisa baca Quran semuanya. Bapak dan Ibu, mungkin itu bisa kita sampaikan. Lebih kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.